Halo guys, masih hafal kan kapan jadwal Cofilbert upload video amat tentang emiten menarik yang sudah kalian tulis di kolom komentar? Kalau begitu, jangan lupa di-subscribe juga, supaya kalian nggak ketinggalan kalau Cofilbert ada bahas emiten menarik seperti yang akan kita bahas kali ini. Tolong bahas emiten harta. Halo semua, kembali lagi bersama saya Filbert dari komunitas Filbert Game Plan. Pada sesi AMA kali ini, kita akan menjawab pertanyaan salah satu teman kita yang menanyakan terkait saham harta. Mari kita mulai. PT Harta Dinata Abadi Tbk didirikan pada tahun 2004 dan merupakan perusahaan manufaktur dan perdagangan perhiasan emas. Lini usaha perusahaan bisa kita kategorikan menjadi dua. Pertama adalah penjualan jewelry, baik melalui toko sendiri maupun ke grosir. Namun, penjualan ke grosir jauh lebih dominan ya. Di sini, sistemnya gold to gold basis. Misal, Harta jual perhiasan setara 100 gram emas ke grosir. Maka, toko grosir tersebut akan membayar kembali 110 gram setara emas ke Harta dengan terms of payment 90 hari. Dari sana, Harta akan menerima margin keuntungan. Penjelasan singkat tadi juga menjawab salah satu pertanyaan yang sering muncul terkait Harta, yaitu mengapa operating cash flow perusahaan seringkali negatif? Jawabannya, karena sistem penjualan ke grosir bersifat gold to gold. Hal lain yang perlu kita note adalah nature toko emas, di mana aim mereka adalah meningkatkan gramasi emas yang mereka miliki. Bisa dilihat melalui persediaan perusahaan yang terus meningkat. Kategori lini usaha yang kedua adalah penjualan gold bar. Umumnya ke partner ekspor mereka baik di Saudi, India, maupun Vietnam. Di sini sistemnya Harta membeli emas dari penambang seperti BRMS dan UNTR, mengolahnya menjadi emas batangan, lalu menjual ke customer. Sistemnya cash to cash, di mana untuk pembelian harus bayar cash hari H ke penambang, dan untuk penjualan juga menerima cash. Secara kinerja, pendapatan perusahaan bertumbuh cukup pesat beberapa tahun terakhir, dari 4,1 triliun di tahun 2020 menjadi 5,2 triliun di tahun 2021, 6,9 triliun di tahun 2022, 12,8 triliun di tahun 2023, dan 17,7 triliun untuk 2024 annualized. Apa penyebab pertumbuhan tersebut? Hal tersebut dikarenakan peningkatan volume penjualan, terutama pada segmen gold bar. Itulah juga alasan mengapa bila kita perhatikan gross profit margin perusahaan saat ini lebih rendah bila dibandingkan beberapa tahun lalu. Karena gold bar sistemnya besar secara volume, namun secara profit margin tipis. Di tahun 2025 sendiri, perusahaan kembali menargetkan pertumbuhan pendapatan sekitar 40%, didukung oleh segmen gold bar. Last, kita ingin bahas terkait harga emas yang naik cukup drastis 1-2 tahun ini. Apa dampaknya ke kinerja Harta? Secara laporan laba rugi, dampaknya relatif minim, sehingga kenaikan harga emas jatuhnya lebih ke sentimen positif untuk perusahaan. Sedangkan, secara neraca perusahaan, persediaan perusahaan yang ada di gudang menjadi lebih valuable. Ibarat kita punya 100 gram emas, dan harga emas meningkat dari 1 juta menjadi 1,5 juta per gram. Secara valuasi, pada saat video ini dibuat, Harta diperdagangkan pada PER 5,4 kali dan PBV 1 kali. Oke, sekian untuk video kali ini, semoga bermanfaat, dan bila kalian ingin request saham apa, silahkan leave di komen ya, and see you guys in the next video. Bye-bye!